Rogo Sukmo saya ada zodiak Capricorn yang ada di Klaten. Seorang wanita janda berumur 68 tahun. Yang nasibnya di ujung rumah panti jompo, yang mana 6 orang anaknya mengirimkannya di rumah panti jompo Semarang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kim Acan, yang akan berbagi informasi, ramalan, penerawangan Kim Acan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi, ramalan, penerawangan, insya Allah akurat. Kim Acan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir pangestu, matur nembah nuwun, semua berkat doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penonton di Pintu Misteri yang selalu mendoakan Mas Jawir, Kim Acan, dan tim Pintu Misteri lainnya. Terima kasih banyak kagem sedayanipun. Dan ini saatnya Kim Acan akan berbagi doa-doa terbaiknya Kim Acan untuk kakak-kakak semuanya, para penonton di Pintu Misteri dengan menggunakan Dupa Semesta. Nah, Dupa Semesta ini media nipun Kim Acan yang diberi energi terbaik oleh Kim Acan dan diisi dengan jurit-jurit terbaiknya Kim Acan untuk membantu kakak-kakak semuanya menetralisir energi negatif, membantu untuk penarik keberuntungan. Nah, dan asap dupanya ini Rek ya, ini akan membantu membawa doa-doa kalian, semoga bisa menembus ke langit ketujuh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta, dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, mukjizat, keberuntungan, banjir rezeki dalam waktu dekat. Amin. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya selama ini. Dan terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah lelah, saya tidak akan pernah jenuh, apalagi capek untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskan dagangannya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya, diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik telah Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik untuk dirimu sendiri. Begitu juga sebaliknya. Doa-doa yang negatif, jangan pernah salahkan Tuhan.
Jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupanmu selalu mendapatkan keburukan. Karena apa? Hasil dari perbuatanmu sehari-hari. Ya. Dan juga saya mau beritahu di sini, ya, untuk di kolom komentar ini, ya, yang banyak ini, ya, bukan hanya bangsa manusia saja. Karena ada saudara kita, Wong Samar, tak terlihat di 10 tempat, yang selalu berpartisipasi untuk memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri dengan menilai energi positif pada tubuh manusia. Jadi apabila kalian ingin melihat energi positif dalam tubuhmu, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanya sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk ketik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas di kolom komentar kalian. Apabila kalian dibalas banyak di kolom komentar, ya, saya pastikan kalian sedang dikelilingi energi positif di dalam tubuh, yang mana semesta menyukai energi positif itu dengan memberikan tanda banyaknya balasan dari kolom komentar kalian. Jadi apabila kalian sudah mengetik kolom komentar dan banyak yang membalas kolom komentar kalian, ya, kalian mempunyai kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu adalah like, komen, dan share. Kebanyakan di luar sana sudah like, sudah komen, tapi lupa share, ya. Karena persyaratannya itu, Rogo Sukmo itu gratis. Untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu, 1 minggu. di sini ada zodiak Capricorn yang ada di Klaten. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Capricorn di kota Klaten. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita janda berumur 68 tahun. Yang nasibnya di ujung rumah panti jompo. Yang mana 6 orang anaknya mengirimkannya di rumah panti jompo Semarang. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita Capricorn, ya, 68, ya, yang saat ini kurang lebih sudah hampir 1 bulan hidup di Yayasan Panti Jompo Semarang. Ya, ini salah satu subscriber kita, kurang lebih 1,5 tahun, ya, yang mana sudah bergabung di Pintu Misteri, masih bugar, masih pintar main sosial media. Masya Allah. Ya, masih bugar karena wanita ini, ya, dulunya aktif masih mudanya. Jadi sampai tua pun masih aktif kerja, ya. Ya, janda dari umur 35 tahun. Ya, menghidupkan anak-anaknya 6 loh, Masya Allah, ya. 6-6-nya disekolahkan sampai sukses, Masya Allah, dan usaha sukses. Tapi apa balasannya? Beliau dirembukkan dengan 6 orang anaknya untuk menghuni panti jompo, yang mana per bulannya itu 10 juta. 10 juta. Ya, dengan alasan anaknya mempunyai kehidupan sendiri, tidak mau diganggu, dan biar ibu terawat. Alasannya. Dan setelah dirembukan berapa lama itu, akhirnya si Capricorn memutuskan, iya, ibu tidak apa-apa, walaupun hatinya hancur. Ya, harapannya di masa tua itu dia hidup dengan anak-anaknya, walaupun tidak satu anak. Dia nemplok ya, pindah sana sini, yang penting pada saat akhir hayatnya tidak di pangkuan orang lain. Nah, semuanya sukses, ada yang jadi PNS, ada yang jadi dosen, ada yang kerja di bank, ada yang pengusaha melanjutkan usaha ibunya ngoten. Tapi dibuang begitu saja, ya Allah, karena tidak sanggup. Ngoten nggih. Ya. Satu ibu bisa 6 anak, tapi salah satu anaknya kenapa si Capricorn mengiyakan awal tidak mau? Awalnya gigi.
Awal tidak mau tapi mengiyakan karena berapa kali ngeklik pintu misteri. Yang kita bahas adalah panti jompo yang ada di Semarang. Semarang, Surabaya. Ya, tapi anaknya menentukan untuk di Semarang saja karena di Surabaya susah untuk mencarinya. Yayasan tersebut. Tak pikir susah jenguk, ternyata susah mencarinya. Mencari lokasi alam. Dan kan belum diresmikan. Seperti itu. Ya, dia coba like, comment, dan share ya. Walaupun like, comment, dan share-nya tidak seperti orang-orang yang aktif ya. Paling tidak dia berusaha untuk like, comment, dan share, like, comment, dan share. Ya, itu tadilah berkah yang membuat kesabaran sehingga jawaban itu pun ada. Yang pertanyaan besar dalam hatinya, Kimacan, kenapa saya selama membesarkan anak kok seperti ini balasannya? Apa ya salah saya, Kimacan? Apakah ada salah saya? Atau kok emang anak emang punya karakter seperti itu? Nah, itu yang selalu dipertanyakannya. Sholat pun dipertanyakannya, setiap ibadah pun doa dipertanyakannya. Nah, itu tadilah. Ya. Padahal pada saat dia susah dulunya, pas pada saat jadi janda sendiri ngidupin 6 orang anak ya, tidak ada terbesit dari pikirannya untuk salah satu anak atau beberapa anaknya untuk dikirim ke panti asuhan. Ya. Dia bekerja, pokoknya harus makan, pokoknya sekolah yang benar, pokoknya sekolah yang tinggi. Habis sekolah yang tinggi support untuk masuk ini dengan tujuannya itu tadi. Pada saat tadi hari tua biar ada yang menemani, tapi hasilnya zong. Ya, ternyata teman-teman yang ada di sana di Semarang, di Semarang panti jomponya kebanyakan seperti itu kejadiannya, cerita hidupnya. Kenapa di panti jompo? Iya. Jadi akhirnya saya Rogo Sukmo pada Capricorn. Ya, kakinya sudah lemas ya, udah mulai lemas. Jadi kadang aktivitas duduk, kalau nggak pakai kursi roda, hanya temanan, ya itu tadi teman-teman dan perawat-perawat ya, bahkan ya nonton YouTube. Ya, untuk supaya tidak pikun. Ya, saya Rogo Sukmo, dan betul pada saat saya Rogo Sukmo, Capricorn sedang berjualan, dibantu oleh anak-anaknya, tapi anak-anaknya menghancurkan dagangannya. Di mimpi itu dihancurkan dagangannya. Loh, kok bisa? Ini lo buat makan kamu, kata dia. Ini buat makan kamu. Oh, ini untuk kita ke depannya. Ya. Tapi namanya ibu ya, tetap diberesin. Anaknya pergi-pergi begitu aja. Ya. Dan dibantu oleh seorang anak yang berumuran sama persis dengan anak laki-lakinya. Dibantuin. Loh, Bu, sayang sekali ini ia jatuh. Diberesin anak itu. Loh, anak-anaknya mana, Bu? Ya, anak-anaknya jatuhin. Nah, dari situlah setelah dibantu oleh anak itu, ya, saya masuk di sana. Saya tanya, kenapa ini? Oh, Kimacan, ini tempat jualan saya kesenggol oleh anak-anak saya. Terus kemana dia? Dia pergi bermain, Kimacan. Iya. Mungkin insting dari tubuhnya mengingat untuk pertanyaan yang selama ini dia lontarkan dalam doanya. Yang dilontarkan dalam doanya, kenapa nasib saya seperti ini? Ya, tak keluar. Kimacan, bisa saya bertanya, kenapa nasib saya seperti ini? Di hari tua saya malah berada di panti jompo sampai saat ini. Saya kaget. Instingnya dengan mimpinya dia bisa connect, ya. Dan akhirnya, oh iya, tidak mungkin ada api kalau tidak ada asap. Pasti ada sebab akibatnya. Karena ingat, hukum alam semesta itu bekerja dengan baik. Walaupun manusia suka lupa.
kita kembali di beberapa puluh tahun yang lalu. Ya. Kamu pernah menjual minyak tanah yang literannya tidak pas. Kamu pernah meracik sesuatu yang membuat bahaya manusia lainnya untuk mendapatkan keuntungan. Kamu pernah menjalankan uang dengan orang-orang di luar sana untuk mendapatkan uang yang jauh lebih besar. Kamu menolong salah satu orang yang ingin melakukan kejahatan, seperti melancarkan jual beli mobil rental. Hasil dari mohon maaf pelarian mobil gitu. Betul. Terus lalu kamu pernah mengambil hak orang lain walaupun itu uang kamu merampas semuanya. Kamu pernah menekan seseorang untuk bisa membayar bunga pada saat itu. Kamu pernah melakukan perceraian antara suami dan istri demi untuk mendapatkan harta. Jadi bagi dua, saya minjam dana dong. Minjam dana untuk perceraian itu, acara segala macam, nanti kalau udah cerai bagi dua. Seperti itu. Wah, dia nangis. Ya Allah, ya Tuhan. Maafkan ada sudah tahu. Dengan seperti ini saya lega, Kimacan. Saya lega, saya ikhlas menjalankan apapun yang Tuhan berikan kepada saya. Dengan seperti ini saya tahu, jadi saya tidak bertanya-tanya lagi. Dan walaupun saya tahu kamu melakukan seperti itu untuk menghidupin 6 anakmu, sehingga makanan atau uang yang kau berikan untuk menyekolahkan, untuk memberi makan, untuk memberikan usaha atau jalur-jalur seperti itu akhirnya masuk di darah daging anakmu, yang mana karakter asli dari si anak itu akan berubah menjadi karakter negatif yang tidak mempunyai hati nurani. Tidak punya hati nurani. Tuh yang saya katakan seperti itu. Jadi dia sekarang lebih lega, lebih legowo. Oh iya. Dan saya bilang lebih baik sekarang alam semesta menghapus semua dosa-dosamu, mengikis semua dosa-dosamu sebelum kamu meninggal, daripada kamu meninggal dengan setumpuk dosa-dosa yang telah kamu perbuat di masa lalu dan belum ada pengampunannya. Betul. Nah, sehingga kenapa anak-anakmu tidak mempunyai hati nurani? Karena dia memakan uang yang tidak mempunyai hati nurani. Beda hal kalau kamu jualan, atau beda hal kamu bekerja dengan halal. Nah, seperti itu. Dan kenapa dia membuka warung mebel, toko mebel, ya? Itu juga tadi mencampur dengan kayu-kayu yang menyerupai kayu jati. Padahal bukan. Betul. Untuk dapat untung lebih, membohongi customer. Untungnya si Capricorn ini sudah tidak ada pembelaan diri. Apalagi yang akan kamu tanyakan, sudah cukup Kimacan. Saya ikhlas sekarang. Jadi hari-hari saya berarti saya menghapus semua karma-karma masa lalu saya. Iya, apapun itu. Ya, Kimacan, terima kasih banyak Kimacan. Dan dia beres-beres, dia pulang dengan tersenyum. Dan pas setelah saya mau pergi dari itu, lari lagi. Kimacan, sebelum saya meninggal, bisakah saya pertemukan dengan yayasan di Surabaya? Oh, buat apa kamu ke sana? Buat apa kamu ke sana? Sama saja. Yayasan di sana dengan yayasan sini sama saja. Di sini terlalu mahal Kimacan. Di sini sampai 10 juta. Anak-anak saya mengumpulkan itu semuanya. Ya, di sana pun seperti itu juga. Ada bayarannya. Untuk apa? Perawatanmu, pampersmu, obat-obatanmu. Tidak apa-apa. Karena saya kepengen sekali di masa tua saya berkumpul dengan
saudara-saudara yang lainnya di sana. Di sini pun ada saudara-saudara. Kalau boleh Ki Macan, temukan saya dengan pemilik yang di sana. Tuh, yang Surabaya. Ya, bertemu lagi. Iya. Ya, setelah itu nanti dalam waktu dekat, kalau benar itu jodohnya, kamu akan bersama dengan saudara-saudara kita yang di sana, yang sudah terpilih di sana. Tuhan akan mudahkan itu semuanya. Ya, tapi kalaupun tidak, berarti kamu akan berkumpul di sini. Dimanapun tempat kamu berada, nikmatilah. Iya Ki Macan. Tapi dia pulang dan saya pergi. Dan setelah saya pergi situ, seperti biasa saya mengunjungi saudara kita yang punya yayasan di Surabaya, melihat kondisi, melihat lingkungan. Alhamdulillah, kamar yang 3 yang baru dibuat sudah selesai. Sudah selesai, sudah ada kanopi-kanopinya, sudah ada lahan seperti tempat berjemur gitu, bukan, lapangan kecil kayak bulu tangkis. Tempat bulu tangkis. Jadi semennya dibuat kayak lapangan bulu tangkis, ada garis-garis seperti itu untuk senam mereka. Yang mana kalau setiap pagi jemur sambil senam. Dan ada baru 2 lagi. Ya, saya nggak tahu itu orang baru dapat di mana. Mungkin ada alasan sendiri. Ya, dan saya mimpikan, apakah masih ada tempat? Ada Ki Macan, ada. 2 baru sudah jadi selesai, tinggal siap huni. Bisa dibantu Ki Macan. Carilah orang ini di alamat yayasan sini, datangkan orangnya seperti ini, namanya ini. Oh, baik Ki Macan. Ya, ini kurang lebih sudah 2 hari di yayasan Surabaya. Yang mana si Capricorn sangat senang sekali. Dan dia tidak menceritakan 6 anaknya. Benar-benar sudah ikhlas. Dia menceritakan bahwa saya dulu banyak kejahatan di masa muda saya untuk menghidupkan anak-anak saya. Saya di sini sedang menjalankan karma untuk di hari akhir saya nanti. Ya, dia tidak menceritakan siapa dirinya, dia tidak menceritakan anaknya kerja apa-apa saja, tapi Capricorn ini menceritakan adalah masa lalunya, yang mana menceritakan ke saudara-saudara yang lain dan yayasan. Dan tujuan saya di sini bermohon untuk membersihkan pada saat saya meninggal nanti. Saya sudah tidak ada dosa-dosa lagi, dan saya sudah ikhlas dengan apa yang dilakukan anak saya. Dan si ketua yayasan Surabaya Cancer ya sudah mempersiapkan, ternyata ada lahan di belakang kosong baru dibeli untuk penguburan. Baru saja sudah dibuatkan pagarnya, pengubur, tapi nggak umum ya, khusus pribadi, ya, khusus untuk lansia apabila ada dari keluarganya yang tidak bisa bawa, bisa ke sana, bisa jenguk di sana, bisa berdoa di sana. Itu lahan barunya itu tembus dari samping, kan masak apa ya, tempat masak dapur. Ada pintu kecil tapi pas belakangnya itu tertutup. Tertutup pakai pagar-pagar tinggi tapi di dalamnya. Ya. Itu sempat anaknya bilang, loh ini kenapa nih kemauan ibu untuk pergi ke sana? Karena ibu punya teman di sana. Oh, terus untuk pembayaran gimana? Ini lebih murah, ini 5 juta per bulan. Tapi ibu yakin ini pilihan referensian dari ibu. Oh tapi jauh loh bu. Ya mau jauh mau deket, kalau kamu ada niat mau jemput ibu silakan. Tapi kalau tidak juga dengan kesibukan nggak apa-apa. Jadi benar-benar sudah ikhlas, nggak pernah menyalahkan. Kalau dulu kan, kalau misalnya ada orang nanya, oh iya nih anak saya ini. Nah, sekarang tidak lagi. Lebih ikhlas, bertemu dengan sejawat-sejawatnya, melihat bu segar-segar semua ya bu di sini. Saya ini kaki sudah nggak kuat lagi. Oh iya, happy aja kata di sini. Nah,
itulah dari pelajaran kita dapat dari saudara kita di sini. Jadi kalau misalnya ada orang-orang terdekat di luar sana, apalagi nanti Lebaran ya, jangan pernahlah kalian mengeluarkan kata-kata yang belum menikah ya. Sudah menikah belum? Betul. Ya. Nanti masa tuanya sama Nanti siapa? masa tuanya seperti apa? Masa tua dari seseorang itu rahasia Tuhan. Ya, rahasia Tuhan. Ya, yang mana punya anak pun belum tentu akan dirawat. Ya, tergantung nasib kalian seperti apa. Nasib kalian yaitu tadi mu'alaq, ya, tergantung usaha dan ikhtiar kalian sehingga di masa tua kalian terjamin. Jadi bersyukurlah orang tua di luar sana di masa tuanya masih berkumpul dengan anak-anaknya, itu bersyukur. Ya, karena kebanyakan itu pasti ngasih makan yang bagus, uang halal sekeringatnya. Tapi pada saat dijauhkan, ya itu tadi bisa kita lihat dari hasil memberikan makan, dan kedua itu karakter dari seseorang. Bisa juga dari Ya, sebuah karma juga bisa. Jadi hati-hati, jaga mulut, hati-hati, jangan sampai menyakiti orang lain. Karena kalau bila kalian bilang menyakitin orang lain dengan bilang kok belum nikah, nanti siapa yang merawat? Ya, merawat belum tentu anak yang merawat nanti. Ya, karena kita harus berdiri sendiri, tergantung karma apa yang kita buat. Ngoten Geki ya. Nah, ini tadi sebuah cerita pembelajaran yang sangat berharga untuk semuanya, bahwa pentingnya kita memberi makan kalau yang sudah berkeluarga dan punya anak itu dengan hasil yang baik ya. Tapi untuk yang berada di panti jompo tidak semuanya seperti kasusnya si Capricorn ini loh ya, Geki ya. Karena perjalanan hidup seseorang ya bisa jadi karena perbuatan kitanya juga, bisa jadi sebuah cobaan, tapi bisa juga itu yang terbaik. Ya, Betul. itu yang terbaik, karena banyak juga yang berada di panti jompo, terutama yang di Surabaya Kak Cancer ini pun jalan yang terbaik. Karena kenapa? Kayak kasus yang kemarin itu Geki ya, si nenek-nenek itu yang jualan. Sekarang gimana kabarnya yang penjual itu nenek? Oh, yang ayam ya? Ayam. Ya, yang dia keletak ayam tuh, itu bahagia sekali. Lingkungan. Senyum, lebih banyak ketawa, senang. Yang saya lihat energi orang-orang yang di panti asuhan Surabaya Cancer itu lebih bahagia hidupnya. Insya Allah kalau kalian bahagia, kalau kalian menjalani kehidupan dengan indah, insya Allah umur panjang, kesehatan pun akan terjaga. Amin ya rabbal alamin. Semua sudah di sana, yang anak kecil itu juga Udah gede kan itu. udah besar. Assalamualaikum ya sama bapaknya itu. Ya. Pas sekali pas pada saat bangunan sudah selesai, dan dia pernah bilang semoga yang mengisinya bisa tepat sasaran. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, semoga Kak Cancer selalu diberikan kesehatan sekeluarga, dan untuk ibu-ibu semuanya yang berada di sana pun juga demikian. Selalu sehat, dimudahkan semuanya, diberi ketenangan, dan tidak boleh rewel. Enggak, kok enggak rewel. Buatan rewel, nggih. Mereka Minum enggak rewel. obat, Iya. nggih. Satu, mereka mengerti. Dan kedua, mereka bahagia dengan orang-orang Teman di sekitar. sana, dia. Nggak ada gotot-gontokan, nggak ada musuh-musuhan, nggak ada jelekin satu sama lain. Boleh, nggih. Jadi rukun, nggih. Alhamdulillah. Karena apa? Karena ketua yayasannya pun mengajarkan seperti itu. Perawat-perawatnya pun baik dari hati. Dari hati Ya. jaganya, nggih. Amin. Mereka bercocok tanam di sana. Ini kayaknya ngomong si bapaknya yang si anak itu udah nanam tangan dingin, menanamnya selalu bagus. Iya, terong tinggal petik ya. Lengkuas tinggal ambil. Waduh. Kalau misalnya si nenek-nenek di dalam situ pengen namanya Kelalapan. jahe. Oh, jahe. Wedang jahe Wedang jahe. dibuatin. Masya Allah. Ya, jadi bahagia sekali, surga buat mereka di sana. Amin ya rabbal alamin. Semoga nanti Mas Jawir sama Kim Macan suatu saat jika sowan ke Surabaya Iya. bisa mampir, nggih. Ya, kalau Mas Cawir ke sana dari masa sampai akhir nangis tetap.
ngoten gigi ya. Ora sida ngomong-ngomong nanti nangis tok ae, baik. Nanti setelah ini Mas Jawir menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk tanggal lahir menangis terharu di Idul Fitri 2025. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk tanggal lahir yang akan mendapatkan tangisan terharu di Idul Fitri di tahun 2025. Apapun hasil dari penerawang series ini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang sekalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas izin Tuhan. Akhirnya setelah saya doakan, saya ritualkan dan saya khususkan, media terbaru saya sudah keluar. Yaitu saya beri nama minyak urut Mushillah. Yang mana minyak urut warisan leluhur. Ya, minyak urut ini ya banyak kegunaannya. Bisa diurut, dibalur, ataupun digosok. Terbuat dari bahan-bahan alami yang sangat aman sekali. Tidak panas dan tidak berbau menyengat. Banyak manfaat yang didapat dari minyak urut Mushillah ini. Ya. Salah satunya untuk mengatasi badan pegalinu, melancarkan peredaran darah, nyeri otot sendi, ya, kaki pegal atau kram, perut kembung, masuk angin, saraf kejepit atau nyeri pinggang, punggung atau pundak berat dan sakit, rematik, stroke, benjolan pada tubuh kalian dioleskan, ya. Leher terasa berat dan juga bisa mengobatin sakit gatal-gatal pada kulit dan masih banyak lagi. Dan kehebatannya, minyak urut Mushillah tidak disukai oleh energi-energi negatif dan jin-jin kafir yang bersarang di tubuh manusia yang mengakibatkan badan manusia tersebut sakit. Ngoten nggih ya, maharnya Rp250.000 belum termasuk ongkir. Silakan bisa menghubungi admin 3 atau melalui toko online Shopee, cari nama toko ini Pintu Misteri. Kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu Oracle dan kartu Tarot untuk menerobos dimensi portal bulan Idul Fitri di tahun 2025. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawang lebih dalam seperti biasa, hari ini saya menggunakan parfum aura ya. Ayo, siapa yang belum punya parfum aura ya? Kalau yang sudah, pakai lagi sehingga energi-energi negatif tidak melengket atau tidak meresap di tubuh kita. Karena sejatinya energi-energi negatif itu gampang sekali tertular atau menular di tubuh manusia, sehingga karakter-karakter buruk ya akan bersembayam di tubuh kalian dan kalian tanpa sadar melakukan hal yang buruk tersebut kalian anggap biasa saja. Betul, Gigi ya. Nah, bahaya itu kalau hal buruk dianggap biasa ya. Nah, ini kalau masih dalam berparfum aura sang jagat. Ya, kalau untuk wajah saya gunakan banyu mustika. Ini banyu mustika bagus sekali, dari dulu saya pakai ini ya. Untuk memperkencang wajah, awet muda dan bercahaya. Kalau laki-laki menggunakannya, ini akan keluarin karisma, berwibawa. Tapi kalau wanita, inner beauty-nya akan keluar. Kalau kalian tidak percaya diri dengan diri sendiri atau wajah kalian, gunakan ini. Terus kalau pemikiran negatif, lalu kalian malas bekerja, semprot, sehingga negatif-negatif tersebut
hancur dengan Banyu Mustika, karena Banyu Mustika mempunyai tetesan mustika Ratu Pantai Selatan. Betul, maharnya Rp200.000, belum termasuk ongkir. Hubungi di admin 1 dan 2. Ya, kita akan lihat ada berapa tanggal lahir yang akan menangis terharu di Idul di Fitri. Idul Fitri di tahun 2025. Kenapa dia menangis terharu? Kan kita akan lihat. Kira-kira ada berapa tanggal lahir? Ya? Wow, celebration. Ternyata di balik tangisan terharunya di Idul Fitri mempunyai hati yang bahagia. Alhamdulillah. Jadi tangisan-tangisan bahagia, ya, terharu, ya, bukan tangisan-tangisan merenung dengan permasalahan. Akhirnya mereka sampai ke titik kebahagiaan, tangisan yang keluar di matanya membuat pencapaian di Idul Fitri itu berhasil. Waduh, berhasilnya sebuah pencapaian. Ya. Bahagia jadi ini. Ada berapa tanggal lahir? Kita lihat ada berapa tanggal lahir. Kira ya tangisan bahagia. Vision, ya. Ada 8 tanggal lahir yang akan saya prediksi. Mereka mempunyai garis takdir yang paten di Idul Fitri ini, sehingga mereka terpilih mendapatkan tangisan terharu bahagia di Idul Fitri. 8 tanggal lahir. Ada 8 tanggal lahir loh, Rek ya. Yang akan mendapatkan tangisan terharu ini, Rek ya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Kira-kira tanggal lahir berapa saja, guys? Ya, semoga banyak tanggal lahirnya penonton di Pintu Misteri ya. Tangisan bahagia. Si Capricorn ini mungkin tahun ini baru kali ini dia Idul Fitri dengan tidak dengan anak-anak. Tidak dengan anak-anaknya. Wah, aja. Tanggal lahir 26. 26. Oke. Nah, 26. Tanggal lahir 8. 8. Wah, 8 ya 8 gitu. Ya. 26. Tanggal lahir 13. 13. Kemudian tanggal lahir 12. Habis 13 12 di bawah ya. 12. Tanggal lahir 6. 6 kurang 3. Tanggal lahir 15. 15 kurang 2. Tanggal lahir 16. Wah, ya kok hampir bersamaan 16. Kurang 1 terakhir, Ki. Tanggal lahir 1. 1. Waduh. Ya. 8 tanggal lahir ini dikelilingin elemen udara, yang mana elemen udara ini bisa merubah takdirnya yang awalnya tidak bisa terjadi hal seperti ini, ya, akhirnya merubah menjadi kebahagiaan, sehingga si 8 tanggal lahir ini bisa menangis terharu yang dianggap tidak mungkin lah. Akhirnya tidak ada yang tidak mungkin apabila Tuhan sudah kun fayakun menggerakkan hati seseorang untuk bisa membantumu. Betul tuh, benar ya. Tidak ada tidak mungkin sama Tuhan berkehendak. Ya. Kita akan lihat bagaimana tangisan terharu bahagia yang didapat oleh 8 tanggal lahir ini, ya, yang sudah digerakkan elemen udara, yang awalnya tidak ada bayang-bayang, tapi tiba-tiba jadi. Tidak diduga, tidak disangka. Move, ya. Di sini kategori saya menggambarkan 2 sungai yang dua gunung yang terpisah oleh sungai. Artinya, ya, yang awalnya kalian tidak punya rencana untuk pulang kampung karena tidak ada uang, keuangan sekarat, ya. Aduh, tidak akan mungkin lah bisa pulang. Ya. Akan ada orang baik dari orang-orang sekitar yang kamu kenal memberikan uang untuk kamu pulang dan bisa berkumpul dengan keluarga. Sampai di sana kau akan menangis terharu. Menangis terharu yang mana, ya Allah, akhirnya kok bisa saya bisa bertemu dengan orang tua saya dan bisa berbagi. Gitu ya, Ki ya. Semua berkat dari orang baik ini yang Tuhan gerakkan hatinya ini membantu murah. Kemudian kita ya, pekerjaan yang mana di sini yang saya lihat, ya, ini adalah yang pekerjaan yang tidak bisa ambil cuti, belum diizinkan perusahaan untuk pulang, ya, tapi nanti akan di ACC.
Dan kalian bisa pulang dengan membawa hasil keringat kalian, yaitu kerja kalian. Masya Allah, ngoten ya Ki ya. Waduh, padahal nggak bisa pulang, tapi ternyata kok ada ACC ya Ki ya. Alhamdulillah. Bisa mengirim keluarga uang. Ya, bisa mengirim keluarga uang. Akhirnya keluarga bisa membeli baju-baju lebaran atau kue-kue lebaran, dan bahkan bisa membeli makanan untuk lebaran kue-kue makanan ngoten ya, kupat-kupat, ketupat, rendang-rendang ngono ya. Alhamdulillah. Lebaran bermakna toh. Bisa membelikan perhiasan kepada orang-orang yang kalian sayang. Waduh, Rek. Dapat bisa beli emas-emas ngono ya. Alhamdulillah. Ya, complication ya. Ini hebat ini. Kalian bisa bayar hutang, sisa bayar hutang itu bisa kalian untuk diri kalian sendiri. Jadi tutup lubang, masih ada sisa yang bisa dimanfaatkan. Gitu ya Ki ya. Waduh, alhamdulillah ini lubang udah tertutup, semoga tidak nambah-nambah lubang lagi ya Rek ya. Ben tenang hati pikiran. Wow, 2 tangan menjadi 1. Ya, ini yang pasangan suami istri yang terpisah. Ya, berharap satu sama lain, berdoa supaya di Lebaran ini dipersatukan lagi. Dipersatukan lagi untuk membina rumah tangga kembali. Rujuk. Oh iya. Yes. Nanti dari si suami yang akan meminta maaf ya untuk segalanya, untuk bersilaturahmi dan kembali menikah. Bukan, dan kembali merajut rumah tangga dengan baik, dengan permasalahan yang ada kemarin. Gitu ya Ki ya, karena begitulah ya Rek ya. Selama memang kalian masih sayang dan cinta, jangan egois ya Ki ya. Terjadi bentrok dengan pasangan ya sebagai pembelajaran, harus saling melengkapi Ki ya. Nah Ki ya, alhamdulillah iso rujuk. Ojo ngulangi kesalahan meneh. Ini ini sudah bercerai. Sudah bercerai dan anak tinggal sama istri. Dan si suami ini sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan anak karena dibataskan oleh si istri, mantan istri. Nah, nanti si suami ini sudah menemukan bingkisan uang banyak karena selama ini terpending untuk bisa terkirim ke anaknya. Karena dia lagi oleh istri. Gue yang salah. Dan akhirnya nanti istri juga luluh hatinya, ya. Walaupun sudah cerai, ini uang buat kamu dari si laki-laki ini. Untuk supaya saya bisa melihat anak saya juga. Dan tapi ya, si istri bilang, tapi setiap bulan wajib buat anakmu. Lo ya kudu ta ya. Nah, ya. Itu akan dipermudah oleh Tuhan, akhirnya mengeluarkan air mata, terharu, bahagia karena bisa bertemu anak yang selama ini terpisah dari mantan istri. Ngoten yo Ki yo, sakjane iku yo mungkin kowe yo nakal. Istri itu, perempuan itu gampang kalau kamu itu uang Ki yo. Ya Ki. Kowe ora. Wow. Akan ada yang bisa open house di sini. Ya. Rumah sudah dirapikan, ya. Sudah mempersiapkan semuanya, ya. Karena sempat dihina. Ya, bubuk reot. Nah, Tuhan memberikan semuanya. Bukan untuk flexing, bukan. Tapi sebagai rasa sebagai rasa terima kasihnya, dia bersyukur untuk selamatan pas di hari Lebaran. Karena pas bisa renovasi ngoten Ki ya. Lah ya iki alhamdulillah ya. Bisa perbaiki rumah wis gak dilek. Ini yang terakhir saya pastikan ya. Di Lebaran nanti ini celebration dari kartu tarot ya, kebahagiaan. Namamu akan wangi di Lebaran itu. Setelah di tahun yang lalu kamu dihina habis-habisan, tapi setelah ini kamu pulang, namamu akan wangi. Kenapa? Karena bisa bagi-bagi duit. Nah ya Ki ya, nah iki loh ya. Memang kenyataannya seperti itu loh ya Rek ya. Nah, orang di luaran sana itu ya pasti
mohon maaf ya, menilainya pun juga pasti seperti Betul. demikian ya Ki ya. Apalagi kalian merantau. Merantau ya Ki. Tapi ingat ya, kalian boleh habis-habisan uang pada saat Idul Fitri, kan setahun sekali Ki Macan ya. Tapi ingat, setelah habis Idul Fitri itu akan ada kehidupan lagi Betul. yang harus kalian jalani. Jangan sampai habis-habisan pada saat Idul Fitri. Pas setelah selesai Idul Fitri, kamu gali lubang tutup lubang. Nah, itu dari nol lagi nanti. Betul. Ya, ingat pada saat Idul Fitri harus masih ada kehidupan setelah itu. Betul, tuh dengerin pesannya Ki Macan. Setelah Hari Raya Idul Fitri masih ada kehidupan ya. Karena kebetulan ini mungkin Idul Fitrinya di awal-awal bulan tuh masih ada 29 hari lagi tuh yang memerlukan uang untuk supaya kita bisa hidup ya. Jadi itu harus dipikirkan ya Ki ya. Karena itulah orang bijak harus seperti itu. Jangan sampai nanti di Idul Fitri kalian habis-habisan pulang yang merantau, pulang lagi ke balik lagi ke perantauan, orang ada duit akhirnya pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana, pinjam sini ya. Ingat ya, orang yang di kampung itu pun juga tidak, mohon maaf ya, yang di kampung pun juga belum tentu mau ngirimi duit balik lagi. Tidak mau tahu. Nggak mau tahu, makanya harus bijak, pintar memikirkan. Ada simpenan setelah Lebaran pun juga harus ada perjuangan lagi yang masih membutuhkan uang. Biar ada tenaga untuk berjuang setelah Lebaran. Betul. Biar apa? Jangan sampai nanti pulang dari Lebaran, ibaratnya balik lagi merantau, jangan sampai nanti malah menimbulkan hutang. Hutang riba itu membuat seret rezeki. Ya, betul. Ya Ki ya. Lebih baik kalian masih ada uang sehingga tidak terjebak hutang riba, kalian bekerjanya enak, enteng, bahagia, pikiran nggak ruwet, golek duitnya gampang. Nah, kan beda hal lagi kalau kalian balik kemudian terjebak dengan hutang riba, ngeluh, pusing ya kan? Betul. Nah, ya Ki ya. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Waduh, baik kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mau men-spill untuk medianya Ki Macan ya. Untuk kakak-kakak semua para penonton Nippon Pintu Misteri. Nah, ini ada kalung Jagadita. Nah, ini sangat penting sekali ya Ki ya, untuk mendeteksi sebuah kebohongan. Jadi kalau untuk kakak-kakak semua yang mempunyai orang yang nggak enakan, nah ingat orang yang tidak enakan itu akan dipertemukan dengan orang yang tidak tahu diri. Ini udah pasti. Kenapa dipertemukan seperti itu? Supaya kalian belajar sehingga bisa tegas. Tapi kalau kalian nggak bisa belajar dan tetap aja nggak enakan, nanti akan terus tuh didatangin sama Tuhan tuh. Nih, manusia tidak tahu diri nih ya, deketin dia supaya kamu belajar. Nggak belajar lagi, datangin lagi segerombolan manusia tidak tahu diri. Ya Ki ya. Nah, makanya kenapa Ki Macan membuat media namanya kalung Jagadita. Ini sangat cocok untuk kakak-kakak yang nggak enakan, karena di sini Ki Macan ya akan mengisi juri terbaiknya ya untuk membantu si pemakainya akan mempunyai pemikiran yang tegas, intuisi, membantu atau tidak. Kalian dibohongi atau tidak. Nah, ini akan ada clue-cluenya dari saudara-saudara tak terlihat ini. Ya Ki ya, nih kalung Jagadita ini yang Mas Jawir bawa, ini yang untuk perempuan modelnya ada tetesan kayak air. Kalau yang laki-laki dia modelnya kotak. Nah, ya, jadi untuk kakak-kakak semuanya yang orang yang nggak enakan, pakai kalung Jagadita. Ya, bisa menghubungi admin 1 dan 2 untuk mendapatkan kalung Jagadita. Ya Ki ya. Nah, untuk syarat yang diperlukan Ki Macan pengisian kalung Jagadita apa saja? Itu ada nama lengkap, kemudian golongan darah dan anak keberapa. Dipastikan dulu untuk syaratnya kalian bisa memenuhi. Kalau seandainya belum tahu golongan darahnya, ya cek dulu Rek untuk mengetahui golongan darahnya golongan darah apa. Karena penting dan harus sesuai. Karena Ki Macan mengisikan pun juga supaya bisa tepat. Ya, kalau kalian memberikan informasinya nggak benar, ya nanti jurit yang diisikan itu nanti kan akhirnya nggak akan connect sama kalian. Nggak ya Ki ya. Nah, hubungi di admin 1 dan admin 2 ya Raya untuk kalung Jagadita. Baik, kalau sudah ini saatnya Mas Jawir mengingatkan kakak Misteri pun yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update video-video setiap harinya. Para penontonnya YouTube Pintu Misteri jangan lupa ikuti Facebook Ki Macan ya Ki ya. Dan untuk kakak-kakak semuanya, untuk pembelian melalui admin 1, admin 2 dan admin 3 itu transaksi hanya melalui satu bank account saja ya Rek, yaitu Bank BCA dengan nomor rekeningnya 3631
1366994 atas nama Slamet Haryadi. Jika kalian menemukan sebuah transaksi yang mengatasnamakan pintu misteri, namun rekeningnya tidak atas nama Slamet Haryadi Bank BCA, itu jangan kalian ikuti ya, karena banyak ada beberapa yang modus-modus penipuan yang mengatasnamakan pintu misteri. Ngoten nggih ya. Baik, dan untuk media-media Kimacan yang lainnya monggo bisa dilihat di sini. Niki untuk media-medianya Kimacan lengkap dengan nomor telepon admin resminya. Ada admin 1, admin 2, dan admin 3. Untuk toko online itu hanya di Shopee, nama tokonya Pintu Misteri. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia ya, ini untuk terus dan selalu mendoakan Presiden kita Pak Prabowo Subianto agar diberikan kekuatan untuk bisa memberantas mafia di Indonesia, mafia migas. Kita doakan untuk Pak Prabowo, semoga selalu diberikan umur panjang. Amin. Dan semoga Tuhan melindungi ya untuk kepemimpinan Pak Prabowo Gibran sehingga bisa menuju Indonesia Emas NKRI harga mati. Baik. Ya, untuk saudara-saudaraku di luar sana ya, apabila kalian sedang mengalami permasalahan kerejekian ya, dan juga keuangan lagi seret-seretnya nih ya, banyak kan di luar sana orang-orang yang iri sirik dengki, karena itulah sifat dasar dari manusia. Jadi saya sarankan untuk saudara-saudaraku di luar sana ya, ada dua media di sini, minyak kenanga dan minyak gandala ya. Tapi kalau untuk minyak kenanga ini dikhususkan untuk menarik rezeki, yaitu uang. Kalian bisa gunakan minyak kenanga. Ini khususkan untuk menarik rezeki uang. Tapi kalau untuk minyak gandala ya, ini bisa kalian tarik rezeki keuangan, kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hati dan pikiran, dan keselamatan. Ini gunakan minyak gandala ya, ada dua fungsi ya. Untuk minyak gandala ya, kalau minyak gandala ini persyaratannya nama lengkap dan tanggal lahir ya. Tapi kalau untuk minyak kenanga, persyaratannya nama lengkap, tanggal lahir, dan hari lahir. Itu harus klop. Karena buat apa? Untuk saya selaraskan si pemakainya nanti. Gitu ya, ya. Nah, silakan untuk minyak gandala kalian bisa menghubungi di admin 3. Kalau untuk minyak kenanga bisa menghubungi di admin 1 dan admin 2 untuk proses seleksinya. Kimacan ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bercermin itu penting agar kita mengetahui siapa diri kita, apa saja kekurangan kita sebelum memutuskan untuk menilai orang lain. Gitu ya Ki ya, walaupun sulit untuk introspeksi, bercermin, melihat diri kita sendiri ya Ki ya. Betul. Terutama keburukan dan kesalahan-kesalahan itu teramat sangat sulit. Namun kembali lagi, jadilah orang yang tidak merugi dengan bisa mengetahui seberapa buruknya kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Ya, terima kasih Pak Niki. Saya Mas Jawir dan saya Kimacan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.